ibadah Allah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Para habaib di tengah-tengah kita, acara pada hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, amin ya rabbal asatidzah al-izzah, para guru-guru agama Saudi wisata pada tanggal 25 budaya, artinya menyimak 2026. Mudah perjalanan ini diberikan kelas sampai nanti di sana, sampai nanti kembali lagi ke sana. Nama Ulun Muhammad Khulaifi, Ulun yang insya Allah akan bertugas mendampingi Bapak Ibu sekalian mulai dari sini sampai nanti di sana waktu musim haji tahun tadi dan tahun haji sebelumnya, karena beliau sudah puluhan salah satu ulama Mekah yaitu Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki menceritakan tentang teknis dan non-teknis, bahwasanya yang mana kita harus mengetahui tata cara itu belajar dulu. Tidak mengetahui itu maka ibadahnya tertolak. Maka dari itu kita mengingat-ingat kembali bagi pihak-pihak yang mungkin sudah pernah umroh maupun berhaji. Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW, dan juga kita jangan dan asyari. Mungkin kan ada sebagian pengadaan sepupu apalagi sepupu.
PT Al-Taib Saudi Wisata mengumpulkan kian semuanya di sini bukan tanpa tujuan. Di sini ada tujuan, yaitu yang pertama agar Bapak Ibu sekalian ada bekal nanti selama di sana. Keberangkatan kita juga yang terhormati perwakilan petugas PT Al-Taib Saudi Wisata mengucapkan agar masyarakat yang bisa membawa predikat umroh sebagai umroh yang makmur berkaitan dengan perkara ibadah. Ya, orang yang berumroh ini dikatakan juga umroh ini adalah suatu perkara yang wajib. Katakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Jadi niatkan itu, taruh fondasi di dalam badan, semoga Allah semua insya Allah masih haji bisa disaksikan atau yang perhatikan dengan sesama kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan dengan semua. Nah, yang pertama yaitu tentunya pian-pian semuanya ini kan pian berdiri memang sudah panggilan. Kenapa kami sebut pian ini tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW? Karena dari orang muda ini kita doakan kepada saudara-saudara kita minimal kita doakan ya, nggak bisa membantu secara harta juga minimal doakan kepada saudaranya orang kita ini yang mudah-mudahan setelah ini kita lebih baik lagi, negeri kita tambah baik lagi, menjadikan negeri yang berbentuk jadi bentuk waduh insyaallah amin ya rabbal alamin. Tadi mungkin sudah dijelaskan tentang tata cara atau teknisi keberangkatan pian-pian. Maaf, ini sebelum melanjutkan mengisi manasik, belum takut dulu di antara pian ini adakah yang nggak paham? Adakah yang nggak paham bahasa Belanda? Iya sih. Pian dari mana Pak? Pak. Oke. Malah nggak paham sama sekali. Nggak ngerti bahasa Belanda. Nggak ada Pak, kurang paham. Kurang paham ya. Nah, ya ini kenapa saya tanyakan? Karena saya pernah ngisi berapa saya ini berangkat diajak saudara saya dari Jawa Timur sama Pak dari Jawa Timur. Jadi yang disampaikan tadi banyak bapak kata ulun campur. Saya banyak campur bahasa Banjar, bahasa Hulu Sungai apalagi. Ya, jadi kita pakai bahasa persatuan saja. Ya, antara bahasa Arab sama yang paham lagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pian sampai hari ini menjadi para tamu Allah. Ya. Kalau orang Banjar pian Pak. Kalau bahasa Jawanya sampai ya. Kalau bahasa halus kalau salah Pak. Jadi pernah di Jawa Timur juga dipanggil karena dia belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut syukuri kita yang pas-pasan ini. Kita ini umroh pas-pasan. Ujian guru Fadlan, kita orang Banjar di sini umroh pas-pasan. Mbak pas doi laki banyak umrohannya tidak. Kadang-kadang menyebutkan cuma itulah pas tanah umrohnya payu tanah payu namanya kecelakaan itulah sana pas beliau biasanya Fadlan itu dijaga alhamdulillah selama di sana. Apakah itu dikenal dengan tanah haram Makkah Al-Mukarramah dan Madinah dikenal dengan tanah haram Madinah Al-Munawwarah yang mana dinamakan dengan tanah haram itu haram itu artinya dua segala perbuatan dan perilaku kita. Karena selama di sana pian berada di kota Madinah, itu pian mengerjakan atau membuat suatu perkara ibadah ataupun kebaikan, dikatakan para ulama itu dikali lipatkan dengan 1000 kali lipat. Waktu di tanah haram bersedekah
anak bersedekah, anak lagi dia tapi ada jangan dia. Selama bisa mengerjakan suatu kemaksiatan atau suatu keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan kali dengan kalian 1000 kali lipat. Kalau di Madinah, kalau di Mekah 100.000 kan. Contoh yang menyakiti orang selama di sana, menunjuk orang, mengumpat orang sama dengan perhatikan selama di sana. Mungkin di sini ini suami istri berlatih itu sering bisa. Jadi kita siapkan dari sekarang. Ada juga yang ya akhirnya bisa macam-macam. Cerita. Karena aku 2 lagi ini di sini. Selama di sini kan aku 50 lagi. Tulang saya bisa kayak itu mendampingi jamaah haji juga. Sama istri dulu. Ya mau selama ya sama istri. Sama istri. Terus gimana? Saya doakan sama laki-laki. Berangkatlah berubah. Itu mulai berubah. Bisa sama sama bikin terakhir seperti itu. Karena nilai yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu next teknis dan non teknis keberangkatan umroh. Apa saja yang kita persiapkan sebelum keberangkatan? Yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Yang kedua, menyiapkan barang bawaan. Bagasi dan kabin, kemudian kain seragam, ID card, paspor, dan jadi termasuk ini Madinah lebih ingin beda dari kota Makkah seperti itu. Karena kita ini kan selama di sana. Contohnya kalau sudah di sana banyak minum air zam, dan di sana saat kita minum di sana atau berniahan masuk di Mekah dan Madinah itu tidak ada tandingannya dilakukan yang baik-baik. Mudahan Allah dilakukan yang baik-baik dalam menjadi sesudah ataupun yang bisa menghangatkan badan. Artinya biar ini semua jangan kalau semua dapat sudah cuman takutnya sudah kagak tahan masih gini nih. Dari hotel langsung halaman masjid kurang nyaman semua. Ada lagi, gimana deh? Jadi hotel ini sudah hotel yang paling dekat dengan masjid. Ini yang namanya hotel dekat, ini pasti anak masjid itu lambat-lambat. Pada itu suka. Yang jauh-jauh hotel jalan kaki, ada yang naik bis. Mereka ingin sak di paling depan. Masa kita kalah? Kita sudah hotel di paling depan, seharusnya kita yang paling depan. Nah, seperti itu. Itu pribadi masing-masing. Cuma yang kami informasikan kepada kalian semuanya, pergunakan amaliyah sebaik mungkin selama di sana. Pahala itu tergantung dengan seberapa dia sama. Cuma sedikit santai. Berarti sesak kita sudah cukup dipaksa sendiri masih ini pahala yang dimulai dengan kesusahan yang atau kesusahan kita seperti itu. Kita mungkin selama di sana. Jika asalnya tanpa sholat khairun minan naum, berarti ajar yang ujung asal saja. Ternyata lama-lama ini dimulai dari kamu-kamu. Yaitu azan pertama untuk subuh saja, berarti untuk zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya itu sama semuanya. Nah kalau subuh ada 2 kali azan,
termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat juga ada dua kali perempuan berpisah. Berbeda dengan Masjidil Haram di Mekah, itu pintunya saat sholat nanti itu yang baru dibedakan. Biasanya waktu sholat nanti baru diaja, wara yallah harik yallah haji. Apa itu artinya haji? Artinya haji jauhnya. Jadi perbedaan Madinah dan Mekah itu berbeda untuk menjaga kesehatan jemaah. Kemudian lanjut menyiapkan barang bawaan. Bawalah yang memang diperlukan, artinya barang yang dibawa. Contoh barang yang ada di kehidupan seperti apa? Apa melarang sebuah izin ini bahwa ada yang ditemukan diambil mandi. Harus sama apa? Pengalaman selama di sana luar biasa. Ini masalah, ya, ada Shopee ya. Banyak tuh ada di sini. Contoh Alexander, ya kan? Sasa belanja, nah itu kan boleh tuh, kada boleh dibawa. Jadi mau parfum pakai mana? Parfum yang kalau mau bawa parfum yang tanpa gas asal mungkin kisahnya tukar juga jadi 5. Banyak aja parfum yang nyaman-nyaman banyak di luar. Kemudian kecil lagi apa? Mancis. Ini ya, dan maka melihat nih banyak banget ahli hisap nih luar biasa. Hubungan wali hisap ternyata aneh. Kalau lihat cadaran kemudian di kamar ada deteksi asap. Gara-gara pian si Bromo dalam kamar tahambul semadinahan. Pemadam aku mau ngipin dari mana? Ini kalau dibeli maka kamar. Jangan sampai kalau tak rokok di sana, di luar ada hisapnya bisa tahan lagi sudah keluar. Aku ya silakan dengan rokok kadang-kadang. Kalau mereka panggilan polisi atau tidak orang merasa terganggu, kita kena. Geramanya itu sampai 1.000 rial. 1.000 rial itu 4.600.000. Jadi yang merokok sebagaimana. Jadi panggil wajib kita Assalamualaikum habibi kepada wala ambulan itu konsumsi setiap hari itu biar masukkan di dalam bagasi. Baik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Alhamdulillah, silakan ke depan pulang. Nah, jika berdoa, semuanya sudah, alhamdulillah, ini sudah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu. Mengerti banyak orang kok yang mau lawan Rasulullah kayak itu kayak bandel aja, begitu aja, kayak bandel aja. Ya mungkin ya biasa orang itu tinggal lagi. Ada keheranan di hati oleh Imam Qurtubi tadi. Kemudian termimpi tidur. Dalam mimpinya Imam Qurtubi bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kita mudah kita Rasulullah, mudah cepatnya juga Rasulullah. Mudah sebab dia datang kepada Rasulullah dibuahkan hati kita untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan nantinya ini yang akan pian dapati ketika pian nanti pertama kali sampai ke kota Madinah. Kalau bisa secepatnya beriman kepada Rasulullah, secepatnya datangi maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini pakai aplikasi dan sebagainya kan mesti harus diparak Rasulullah langsung, di luarnya sedikit di kalau kita bertamu mungkin kepada orang-orang orang terhormat mungkin kita akan dihormati, kita akan dijamu, kita akan dilayani dan lain sebagainya. Nah bagaimana lagi kita kalau bertamu ke sebuah tempat yang itu adalah kita menjadi status sebagai tamu ya Allah kan Rasulullah, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik,
Orang yang kata Rasulullah, salam siapa yang berbaik kepada Allah. Dan kita berharap ketika pulang nantinya pun membawa oleh-oleh secara rohiyah, yang dihidangkan kepada kita, makanan-makanan rohani diberikan kepada kita oleh-oleh rohani yang terbesar dan diampunkan segala dosa-dosa kita dan diterima taubat kita, diterima semua amal ibadah kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang perlu kita perhatikan tadi mungkin soal ahkam, hukum-hukum daripada balancing, kita sampaikan dulu gambaran-gambaran perjalanan kita. Ini sebuah momen yang luar biasa untuk menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, pian-pian nanti akan melihat secara langsung. Kalau hari ini mungkin membaca di buku sejarah, kalau hari ini mungkin membaca di kitab-kitab tarikh, kita membaca bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana akhirnya Rasulullah di kitab Maulid dijelaskan, bagaimana kehidupan akhirnya Rasulullah, kemudian anak-anaknya Rasulullah. سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد اللهم ارحمنا سيدنا محمد اللهم استرنا سيدنا محمد اللهم انصرنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد اللهم ارحمنا سيدنا محمد اللهم استرنا سيدنا محمد اللهم انصرنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد اللهم ارحمنا سيدنا محمد اللهم استرنا سيدنا محمد اللهم انصرنا سيدنا محمد اللهم حاربنا سيدنا محمد اللهم حارب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
kita